Perempuan muda ini memiliki lebih banyak keberanian dalam dirinya daripada yang mungkin pernah kita miliki seumur hidup. Karena dia berani tampil di depan kamera dan mengungkap kegilaan yang terjadi padanya ketika dia memutuskan untuk menikah dengan seorang Islamis. Saya berharap bisa mengatakan bahwa ini hanya satu cerita. Tapi ini adalah salah satu dari puluhan cerita yang sudah saya simpan. Cerita-cerita yang benar-benar sangat mengganggu kita semua. Dan jika kamu adalah salah satu perempuan yang benar-benar bodoh di luar sana, yang tertipu oleh seorang pria yang mengatakan bahwa dia mencintaimu dan ingin menikahimu, dan yang harus kamu lakukan hanyalah masuk ke dalam agama Islam. Dan dia belum memberitahumu bahwa jika suatu saat kamu menyesali keputusan itu, dia diizinkan melakukan apapun yang dia mau terhadapmu. Nah, biarkan ini menjadi sedikit peringatan untukmu. Karena ceritanya tidak selalu berakhir seperti yang Taylor Swift ingin kita percayai. Terkadang, ceritanya berakhir seperti ini. Ini adalah permohonan kepada siapapun wanita muslim yang mungkin bisa membantu saya. Nama saya Yana, saya berusia 24 tahun dan saya seorang mu'alaf, dan saya terjebak dalam pernikahan Islam saya oleh suami saya. Dia menolak untuk memberikan saya talak. Saya sudah pergi ke Dewan Islam dan mereka menolak untuk memberikan saya fasah. Padahal dia sudah tidak menafkahi saya selama 9 bulan. Dia sama sekali tidak memberikan nafkah secara finansial kepada saya. Kami tinggal di negara bagian yang berbeda. Dia tidak memberikan saya rumah, pakaian, atau makanan, dan saya hampir menyerah. Saya sudah tidak punya apa-apa lagi untuk diusahakan. Saya sudah menghubungi 3 Dewan Islam, dan salah satunya sudah memberitahu saya bahwa saya harus menghadirkan 4 saksi, meskipun dia sendiri tidak perlu membawa saksi apapun. Ya, untuk kalian semua yang termakan propaganda bahwa Islamisme itu sangat baik untuk perempuan. Katanya memperlakukan mereka dengan sangat baik. Di mana dewan-dewan Islam itu? Di mana dewan-dewan Islam yang seharusnya membantu gadis muda ini yang tidak diperlakukan sebagaimana mestinya oleh seorang laki-laki sejati, seperti yang selalu mereka tunjukkan di semua video propaganda mereka. Di mana mereka? Saya harus membela kasus saya di depan panel imam, dan saya harus menjalani 3 pertemuan rekonsiliasi dengan pria ini yang telah melakukan kekerasan finansial terhadap saya, memaksa saya, dan mencoba memanipulasi saya. Dia bahkan telah menghubungi keluarga saya dan menuntut mereka untuk melakukan sesuatu tentang kenyataan bahwa saya ingin keluar dari pernikahan ini. Saya sedang mencari bantuan. Saya merasa sangat rentan, sangat putus asa, dan saya merasa seperti tidak punya suara. Jika ada yang bisa membantu saya, tolong tinggalkan komentar. Terima kasih. Mari kita tebak akhir ceritanya. Mereka tidak akan membantunya. Sebenarnya, mereka mungkin akan mengejarnya karena dia berani mengungkapkan apa yang sebenarnya terjadi. Jadi, apa yang sebenarnya terjadi, teman-teman? Apa yang sebenarnya sedang terjadi? Nah, menurutku cerita ini mungkin bisa menggambarkan hal itu dengan cukup baik. Ini adalah kisah tentang Wiyam, yang berusia 13 tahun dan dipaksa menikah dengan Muhammad, yang berusia 29 tahun. Itu lebih dari 2 kali lipat usianya. Sambil menangis, dia menceritakan mimpi buruk yang dia alami setiap hari. Mari kita baca apa yang mereka katakan di sini. Ini adalah tanggung jawab kita. جوزت أسس عائلي. Mengapa Anda menikahinya di usia muda untuk membangun keluarga? Dan saya mengambilnya saat masih muda untuk membesarkannya sendiri. Maaf, saya mengambilnya untuk membesarkannya sendiri. Apa maksudnya membesarkannya sendiri? Dengan cara ini, kami bisa saling memahami. Ceritakan, bagaimana Anda membesarkan istri Anda? Semua ini tentu saja berasal dari penyiar. Kami saling memahami saat kami masih muda. Apa yang Anda harapkan dari istri Anda? Dia harus mendengarkan apa yang saya katakan. Seperti apa? Apa yang Anda inginkan sebagai suami? Apa yang sebenarnya Anda butuhkan? Apapun yang saya katakan, dia harus mendengarkan. Sekarang, poin yang ingin saya tunjukkan di sini adalah ekspresi wajahnya. Oke? Di sini dia menjelaskan bahwa dia ingin membesarkannya. Dia harus mendengarkan. Dia perlu melatihnya. Dan pembawa acara sedikit bingung dengan hal ini. Tapi perhatikan saja ekspresi wajahnya saat dia melanjutkan. Seseorang Atasan saya. ظبط البيت. Cuci bersih, kerjakan pekerjaan rumah, kamu tahu, hal-hal yang biasa. Semoga Tuhan menyertai kamu. Semoga Tuhan menyertai kamu. Untuk melayani keluargamu. Itulah yang seharusnya dilakukan. Dia seharusnya melayani keluargamu, katanya. Dan dia bertanya padanya, apakah kamu sedang menyiapkan air panas untuk dirimu sendiri? Tidak, aku menyiapkannya kalau aku mau. Lalu kenapa? Dan sekarang akan ada kesaksiannya.
Kita sudah melihat apa yang sebenarnya dipikirkan dan diyakini para pria. Mari kita lihat apa yang akan dia katakan. Lagi pula, aku tidak bisa melakukan semua ini. Tuhan menyertai F. Sekali lagi, bagi yang hanya mendengarkan, pada akhir malam, aku harus siap untuk suamiku. Pengingat bahwa gadis ini berusia 13 tahun. Apakah kamu dipaksa melakukan semua ini? Sekarang aku sudah menjadi seorang wanita. Seorang wanita harus melakukan semua ini. Dan jika kamu tidak mau, dia akan memintanya. Gadis itu tidak bisa menolak. Apa kamu tidak tahu? Dia sedang menatapnya. Buku harian seorang anak berusia 13 tahun. Komentatornya jelas benar-benar terkejut. Apa yang terjadi jika dia berkata tidak? Apa yang mereka lakukan padanya? Mereka memukulinya. Oke, gadis berusia 13 tahun ini mengatakan kepada pria itu bahwa jika dia menolak untuk dipersiapkan bagi suaminya di malam hari, sebagai anak berusia 13 tahun dia akan dipukuli. Lalu dia merespons. Jadi agar tidak dipukuli, dia harus mengatakan ya. Iya. Dan jika dia dipukuli, dia harus diam saja karena dia tidak punya pendidikan. Karena kalau dia punya pendidikan, dia bisa bekerja dan dia tidak perlu bergantung pada suaminya, kan? Semuanya saling berkaitan untuk kemandirian. Seperti yang dikatakan perempuan itu tadi. Dia bilang suaminya tidak mendukungnya secara finansial. Dan kenyataannya, mungkin dia berpendidikan karena dia mualaf. Tapi anak muda yang berusia 13 tahun ini tidak berpendidikan. Jadi dia tidak punya pilihan kemana dia akan pergi. Siapa yang akan mendukungnya? Mungkin pria kasar lainnya, jika dia cukup beruntung untuk membuat pria ini memberinya jalan keluar dari pernikahannya. Tapi itu tidak mungkin, karena mereka mungkin akan merajamnya terlebih dahulu. Siapa nama suamimu? Namanya Muhammad, seperti ayahku. Kamu tahu betapa menjijikannya itu? Bahwa seorang ayah akan menikahkan anak perempuannya yang berusia 13 tahun kepada seorang pria yang bilang ingin membesarkannya agar dia patuh. Dan pertanyaannya kepada dia adalah pertanyaan yang kita semua tanyakan. Yah, apa kamu setidaknya mencintainya? Apa kamu mencintainya sebelum menikah? Dan jawabannya adalah, aku bahkan tidak mengenalnya. Kamu tidak mengenalnya. Jadi, kapan kamu pertama kali melihatnya? Saat mereka melamarku. Jadi dia melihatnya untuk pertama kali di hari pertunangannya. Apa reaksimu saat melihatnya? Awalnya, aku agak takut dan bingung. Apakah kamu bisa berubah pikiran? Tidak. Dan ini dia menangis. Itu dia. Seorang anak berusia 13 tahun menangis. Ini luar biasa, teman-teman. Aku sangat merekomendasikan ini. Jika kamu punya anak perempuan berusia 13 tahun, kamu tahu ini persis seperti yang kamu inginkan untuk dialami putrimu, kan? Jadi, silakan saja masuk agama, bodoh. Apa yang paling membuatmu kesal? Bahwa aku tidak menyelesaikan studiku. Karena jika aku menyelesaikan studiku, aku akan bisa mandiri. Aku akan bisa mengurus diriku sendiri secara finansial. Yang berarti, mungkin aku bisa meninggalkan ini. Tapi karena aku tidak bisa melakukan itu, dan karena aku tidak pernah melakukannya, aku tidak akan pernah bisa pergi. Ini adalah jebakan. Dan dia tahu itu. Dan dia terjebak pada usia 13 tahun oleh orang tuanya. Apa hal tersulit yang kamu alami hari ini? Menikah di usia seperti ini. Kenapa kamu tidak bilang tidak pada ayahmu? Aku tidak tahu kalau pernikahan itu seperti ini. Tentu saja kamu tidak tahu. Kamu masih gadis berusia 13 tahun. Kenapa kamu harus tahu apa arti pernikahan sebenarnya? Awalnya aku bahagia. Aku pikir itu hal yang normal. Apa kata ayah? Dia bilang, ini suamimu. Kamu harus mendengarkannya. Dan juga mertua kamu. Dan kamu tidak bisa bilang tidak. Membayangkan bahwa kita sudah sampai pada titik di mana ayah sendiri bahkan tidak bisa melindungi putrinya dari kegilaan seperti ini membuatku muak. Dan inilah yang mereka inginkan untuk kita. Inilah yang mereka inginkan untuk masyarakat kita. Dan aku harus memberitahumu, perempuan muda. Jika kamu menonton ini dan masih bersamaku, dan bahkan sedikit saja mempertimbangkannya, atau kamu berpikir ini hanya propaganda, jangan dengarkan kata-kataku. Dengarkan anak kecil itu dan pahamilah bahwa inilah yang mereka rencanakan untukmu. Dan inilah yang mereka rencanakan untuk kita semua. Dan inilah yang mereka rencanakan untuk semua anak-anak kita. Itulah sebabnya kita tidak akan berhenti menyebut hal ini sebagaimana adanya. Terima kasih atas perhatianmu terhadap masalah ini.